Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Dan Emily masih temani Anda sekarang pukul 4:30 sore Mitra Lovers. Saatnya kita masuk di segmen Beranda Islami. Dan sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah ketemu lagi Emily. Ya, setelah minggu kemarin ya. Minggu kemarin habis dari mana Pak Fuad? Habis healing. Lampung. Kalau anak zaman sekarang mau ngomongnya healing ya. Oke, dari Lampung. Baik, kita ketemu lagi bersama dengan Pak Fuad di sini Mitra Lovers. Tentunya di Beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore. Dan hari ini temanya adalah Muslim yang sibuk. Sibuk atau sok sibuk? Ya, tema ini sangat terkait dengan peringatan Muharram ya, 1 Hijriah kemarin. Oke. Ini sudah tanggal 9, mungkin ada yang puasa, besok tanggal 10 Muharram. Kita sudah memasuki 1445 Hijriah. Begitu Mbak Emily. Jadi kenapa saya memilih frase Muslim yang sibuk? Barangkali ini bukan tema baru, tetapi selalu kita kaitkan, kita upayakan agar Mitra sekalian memiliki cara pandang tentang agamanya sebagai muslim itu harusnya seperti apa, kira-kira begitu. Nah, kurang lebih begini Mbak Emily, Mitra sekalian, kenapa kok dipilih kata sibuk? Sibuk itu menggambarkan bahwa seorang muslim itu sesungguhnya kalau kita memahami ajaran agama kita, Islam ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menyelesaikan segala persoalan, ya, beramal sebaik-baiknya. Yang kalau dikaitkan dengan Hijriah itu atau peristiwa tahun baru Hijriah ini adalah bahwa etos hijrah itu sesungguhnya adalah etos gerak. Gerak itu artinya kita jangan diam, jangan statis, jangan males, jangan nggak ngapa-ngapain, jangan nganggur, tapi kita harus bersibuk-sibuk ria, bekerja sebaik-baiknya. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, tentu saja ukurannya apa prestasi seorang muslim itu? Tentu dia harus beramal, bekerja, berkontribusi, berkarya, dirasakan manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan muslim yang sibuk. Jadi jangan sampai menjadi seorang muslim kok malah anggur-angguran gitu ya. Tidak punya kesibukan, tidak punya ide, tidak punya inovasi, tidak punya apalagi ya manfaat yang dirasakan, tidak punya kontribusi. Itu dipertanyakan keislamannya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada teman kita yang meskipun dia sholatnya rajin, kemudian apalagi ke masjid terus gitu, tapi kalau kemudian dia menjadi beban orang lain hidupnya, ditanggung oleh orang lain dari segi kebutuhannya, ya, dia hanya sibuk ibadah terus dalam pengertian ibadah mahdhah, itu adalah bukan muslim yang ideal. Jadi sekali lagi mitra sekalian, kalau kita mengamati atau menangkap etos dari agama kita ini, sesungguhnya agama Islam ini adalah mengajarkan kita untuk selalu beramal sebaik-baiknya, bekerja. Bahkan dalam surat Al-Insyirah itu dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab. Jadi ketika engkau sudah selesai mengerjakan sesuatu, maka kemudian kita harus beralih mengerjakan yang lain. Bersegeralah untuk melakukan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Jadi seorang muslim itu kira-kira jangan sampai berhenti untuk bergerak terus. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau bahasa Banyumasnya owah, ya, kita harus owah. Gitu. Jadi kalau semut saja itu sudah dijamin rizkinya, dia hanya dituntut untuk jalan-jalan, nah dia ketemu makan, ya, ketemu makan. Nah, tapi kalau kita diam, statis, tidak bergerak, ya tentu kita tidak akan mendapatkan rizki, insya Allah, ya.
Jadi semua yang kalau bahasa Banyumas itu ngremet itu artinya melata di muka bumi ini, insya Allah sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tapi kita dituntut untuk bergerak, menjemputnya. Jadi agama kita ini sebenarnya agama yang penuh dengan gerakan. Atau ada yang menyebut agama kita ini agama amal, agama kerja, bukan agama mikir-mikir doang. Jadi beragama itu bukan berangan-angan saja, tapi harus bekerja, beramal sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi agama kita ini, Islam ini adalah agama kerja yang mendorong umatnya untuk selalu berkarya, selalu bergerak, selalu sibuk. Selalu sibuk. Waktu kita yang kita miliki ini 24 jam, kadang kurang mungkin kita. Jangan sampai habis untuk istirahat terus misalnya begitu. Tidur misalnya, jangan ya. Karena bekerja, beramal, berbuat, bergerak, sibuk itu adalah keniscayaan hidup kita. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, maka hidup kita kurang berarti. Jadi kalau kita tidak sibuk, tidak bekerja, tidak berkontribusi, tidak berkarya, maka kehidupan ini akan berhenti. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian memang kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran itu, selalu ditemukan perintah satu untuk beriman, kemudian diiringi atau dilanjutkan dengan perintah untuk beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati, misalnya gitu. Atau illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, surat Al-Asr ya. Jadi orang yang akan beruntung ya, itu adalah orang yang beriman digandeng dengan amal soleh ya. Tidak iman saja, tapi juga beramal soleh. Nah, amal soleh yang dimaksud atau perbuatan baik atau karya yang diperintahkan oleh Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya amal keagamaan saja. Amal keagamaan itu artinya sholat misalnya gitu kan, puasa gitu kan. Kesannya kan begitu. Kalau amal itu ya amal zikir, sholat, puasa, sedekah misalnya begitu, haji misalnya begitu. Karena ini baru banyak saudara kita yang pulang haji. Sebenarnya kata amal di sini maknanya itu luas ya. Jadi bukan hanya berdimensi yang kita sebut kadang-kadang akhirat saja tidak, tapi juga amal keduniaan yang mungkin kesannya oh itu untuk dunia ya. Jadi dalam agama kita itu tidak mengenal pembedaan atau pemisahan antara dunia dan akhirat. Mungkin untuk sekedar dibedakan boleh, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita beramal yang kelihatannya untuk dunia kita, seperti misalnya mencari nafkah, itu sesungguhnya berefek pada akhirat kita. Jadi jangan dianggap bahwa amal soleh itu harus selalu misalnya berkaitan dengan hanya hubungan kita kepada Allah, misalnya sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi juga semua amal yang kira-kira diniatkan kita untuk mencari ridho Allah. Meskipun terkesan itu amal duniawi kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Seperti misalnya mencari nafkah, ya kan? Itu kan kita dapat penghasilan. Betul. Tapi kalau niatnya sampai ke akhirat, itu sesungguhnya sekaligus intinya orientasinya dunia dan akhirat sekalian, ya. Jadi bukan hanya untuk dunia saja. Intinya adalah semua hal yang kita lakukan dengan niat tidak semata-mata duniawi saja, tapi juga untuk ukhrawi yang bermanfaat buat umat manusia. Itu yang dimaksud amal soleh di sini, yang bermanfaat. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi buat keluarga, buat orang lain. Itulah yang dimaksud dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi muslim yang sibuk. Apapun itu, mau sholat, ya, sholat juga penting kan? Jangan terus cari duit terus. Sholat, kemudian apalagi menolong orang lain, bahkan membersihkan lingkungan yang tidak dibayar sekalipun, itu bisa menjadi kesibukan kita. Jadi kata sibuk di sini tidak harus kemudian sibuk cari duit, mikir diri sendiri saja, tidak. Tapi amal apapun yang bermanfaat. Tapi hendaknya jangan cuma amal untuk diri sendiri. Baca Quran itu sibuk juga, membaca Quran, pahalanya kan buat kita. Tapi sebaiknya jangan hanya amal yang untuk diri sendiri. Atau bahasa para ahli itu disebut istilahnya soleh, tapi soleh pribadi. Naik haji, sholat,
Puasa itu namanya soleh tapi untuk pribadi. Zikir ke masjid itu namanya bermanfaat ya, sibuk tapi ibadah untuk diri sendiri. Nah, yang untuk orang lain mana? Nah, harus seimbang itu. Itu yang dimaksud dengan amal yang kita kerjakan, kita targetkan sehingga kita menjadi muslim yang sibuk. Jangan menjadi muslim yang lawannya sibuk apa? Nganggur dong. Nganggur, tidak sibuk. Tidak sibuk. Jangan sok sibuk lah. Kalau sok itu kan kesannya seolah-olah, padahal nggak sibuk. Padahal biasa-biasa aja. Ya, kalau diajak sama tetangga, sama teman kita, yuk kita ngapain gitu ya, kita sok sibuk. Maaf ya, ini saya ada acara, kira-kira begitu. Ya tentu ada yang benar-benar ada yang diadakan. Nah, kita nggak boleh berapa istilahnya ya, berpura-pura sibuk untuk tidak ikut sebuah kegiatan, sebuah acara, pengajian dan sebagainya. Jadi begitu kira-kira, misalnya sekalian, sekali lagi perintah beramal atau menjadi muslim yang selalu sibuk, bekerja, berkarya, itu sangat jelas dalam agama kita. Misalnya bisa kita baca dalam surat At-Taubah ayat 105. Di situ dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minu. Jadi kita disuruh kita baca terjemahnya dulu. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan. Kadang-kadang ini yang di sini menjadi penyakitnya begini, Mbak. Kita kadang-kadang beramal itu kan kesannya pingin dilihat orang. Ya kan? Kita beramal kan butuh pengakuan kan? Kita bisa berbuat sesuatu lah, bekerja ya, misalnya ngapain gitu ya, kan kadang-kadang kita zaman sekarang difoto dulu, di share, itu kan butuh pengakuan kadang-kadang. Nah, tentu kita tidak mempertanyakan apakah boleh atau tidak, itu tergantung kita niatnya ngapain. Tapi intinya di bidang kita masing-masing, entah itu bekerja yang diberi penghasilan ya, seperti kita bekerja sehari-hari, entah di kantor, entah di perusahaan atau dimanapun ya, di sekolah dimanapun, itu kadang-kadang kan suka ada penyakit pamrih ya, dilihat, diakui oleh atasan kita gitu ya. Apalagi pekerjaan yang kadang-kadang apa istilahnya, mungkin tidak dalam, kalau dalam tanda kutip itu tidak ada harganya. Pekerjaan yang sepele yang itu tidak mendatangkan penghasilan secara langsung, sukarela misalnya gitu. Nah, kadang-kadang kita suka kurang kurang ikhlas, kurang serius itu, apa adanya, kira-kira begitu. Kerja bakti itu ya apa adanya gitu ya, istilahnya ya, kayak kurang serius gitu. Nah, itu kadang-kadang memang menjadi masalah. Nah, kita kalau dalam ayat ini, kita disuruh pokoknya bekerja sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan melihat. Rasul juga akan melihat. Sementara masyarakat juga akan melihat. Nah, dalam pengertian kita nggak usah kemudian kita mikir, saya bekerja begini kira-kira balasannya mana. Nah, nggak usah mikir itu. Intinya kita disuruh beramal sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan melihat, sehingga Allah akan membalas amal kita, perbuatan kita. Termasuk masyarakat. Masyarakat itu akan tahu. Kan ini kan musim politik nih, musim tahun menjelang pemilu ini. Kadang-kadang kan ada sekelompok, entah itu partai atau apapun, yang kadang-kadang karena mau mencari simpati calon pemilih, sekarang dia ini gencar tuh ke masyarakat itu, menolong orang, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya suara. Ya tentu kalau secara politik itu nggak masalah, sah-sah saja. Cuma yang paling penting itu adalah apakah itu dilakukan secara tulus, dalam pengertian memang dia sejak dulu begitu, atau gara-gara menjelang pemilu saja. Nah, tuh. Nah, kalau menjelang pemilu saja itu berarti karyanya, kontribusinya itu ada pamrihnya, ada udang di balik batunya, tidak terlalu tulus. Karena kenapa tidak sejak dulu dia melakukan itu sebagai sebuah kontribusi yang nyata. Nah, kira-kira kita disuruh begitu. Pokoknya secara individu, secara kelompok, secara jamaah barangkali ya, secara organisasi,
Kalau apalagi organisasi kita yang memang nyata-nyata organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, tentu kita harus bekerja sebaik-baiknya. Jadi kalau kita sebagai individu misalnya di masyarakat, ya kita bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan bidang kita. Mungkin ada orang ya di masyarakat itu dia menjadi semacam tukang narik tukang narik iuran RT misalnya, itu bekerja sebaik-baiknya, insya Allah, meskipun itu tidak digaji barangkali ya, tidak dihargai, tidak diberi tunjangan gitu ya. Tapi kalau kita bekerja secara ikhlas sebaik-baiknya, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Allah melihat kok apa yang kita lakukan. Nah, intinya seperti itu. Jadi betapa tingginya apresiasi agama kita terhadap kerja, karya, amal, ya. Baik yang kemudian kerja itu menghasilkan sebuah penghasilan buat kita untuk memenuhi kebutuhan, atau yang dianggapnya kerja sosial. Insya Allah itu menjadi kesibukan kita. Jadi yang namanya sibuk itu jangan selalu dimaknai sibuk cari duit. Intinya jangan sampai waktu yang kita miliki berlalu sia-sia tanpa ada manfaatnya. Baik untuk manfaat terhadap diri kita sendiri, entah itu berolahraga, itu kan manfaat tapi kembali ke kita. Manfaat buat orang lain ya. Misalnya bagi-bagi bagi-bagi nasi bungkus ya, bagi-bagi receh, bagi-bagi apa terserah pokoknya. Yang penting kita selalu sibuk mencari sesuatu pekerjaan, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Intinya seperti itu. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu sampai hari Jumat sekalipun, Mbak. Di hari Jumat sekalipun yang umumnya kalau dalam agama Islam itu ibaratnya libur pekanan ya. Libur dalam pengertian memang hari Jumat kita ada Jumatan kan buat yang laki-laki misalnya. Bahkan di sebagian daerah ada yang memang liburnya malah hari Jumat, Mbak, bukan hari Ahad. Jadi ya, tiap pekan itu yang istimewa sebenarnya untuk umat Islam itu hari Jumat. Ternyata hari besar pekanan umat Islam yang disebut Jumat itu juga tetap menyuruh kita untuk menyebar, bersibuk-sibuk ria. Ini dalam surat Al-Jumu'ah. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Itu perintah kita sebagai Muslim, ya. Perintah Allah terhadap kita untuk bertebaran. Apa yang dimaksud bertebaran? Bertebaran itu tentu bukan hanya jalan-jalan, bukan. Bertebaran itu ada tujuannya, mencari rizki. Apalagi mencari apapun lah pokoknya yang bermanfaat. Kata bertebaran di sini khususnya adalah mencari rezeki, ya, mencari nafkah. Jadi begitu, ya. Jadi hari Jumat pun kita tetap bekerja. Tapi mangsane Jumatan gak usah. Mangsane Jumatan ya Jumatan. Tapi begitu Jumatan selesai ya kembali ke pekerjaan kita. Nah, coba bayangkan itu. Jumat sekalipun kita disuruh bertebaran. Bertebaran itu artinya ya mencari kesibukan, terutama yang mendatangkan manfaat buat kita. Tapi yang baik, bukan kemudian mencari nafkah secara tidak halal dengan cara membegal dan bukan mau kembali ke menjadi pencopet, bukan. Jadi harus menjadi sesuai dengan apa istilahnya pekerjaan kita yang baik. Itu yang dimaksud bertebaran. Begitu Mbak Emily, saudara sekalian, ini sebagai pengantar dari kita. Jadi kita sebagai Muslim itu harusnya selalu sibuk, bukan yang dikatakan Emily tadi sok sibuk, bukan. Sibuk betulan. Begitu Mbak Emily. Baik, Mitra Lovers, itu dia tema kita untuk hari ini ya, Muslim yang sibuk. Dan sembari saya ingatkan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung, silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp ya di 0813 26151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana Mitra Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. Dek, habis mandi kok air kerannya nggak dimatiin? Oh iya lupa, nanti deh. Tanggung ini filmnya udah mau selesai. Sekarang adek. Nanti kak. Dek, tahu nggak sih masih banyak loh orang di luar sana yang susah cari air bersih, banyak mata air dan sungai yang mengering. Dan kamu tahu nggak, semakin bijak menggunakan air maka masa depan bumi kita bisa diselamatkan. Iya ini tak matiin. Hemat air sebelum penyesalan di masa yang akan datang. Dengan menghemat air, maka kita dapat menjaga keseimbangan jumlah dan ekosistem air bersih untuk masa yang akan datang. Mari hemat air untuk masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Bahkan ada hadis yang menyatakan jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis perumpamaan orang yang berzikir. Jadi solawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cinta. Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049. Kita masih dengan tema yang sama ya, yaitu Muslim yang sibuk. Tapi ngomong Pak Fuad, berarti kayaknya saya ini agak salah pengertian tadi pas lagi baca temanya Pak, Muslim yang sibuk gitu ya. Tadi saya pikir bahwa kalau yang akan dibahas itu adalah ketika mungkin seorang Muslim yang terlalu sibuk dengan dunianya. Tadinya saya pikir begitu. Seperti itu. Oke, tapi kesannya negatif. iya. Tapi ternyata salah ya gitu. Karena ada Muslim, dia kelihatannya ya soleh banget, tapi kok kayaknya kok kurang apa ya, kurang gerak gitu maksudnya. Oke. Baik. Tapi gini Pak Fuad, kalau di zaman sekarang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih, anak-anak Gen Z dan lain sebagainya, itu tuh sekarang malah justru pada males banget buat yang namanya mager. Iya, mau nyari kerjaan males gitu kan. Kayak ada juga tipe-tipe anak yang mungkin baru daftar di salah satu perusahaan, belum lama capek keluar, akhirnya cari lagi gitu, kerjaan apa ya yang kira-kira nggak terlalu capek gitu kan. Itu anak-anak zaman sekarang mungkin kebanyakan seperti itu Pak Fuad. Jadi mungkin yang dibilang sama Pak Fuad tadi kan kita harus mencari kegiatan yang bermanfaat, yang menyibukkan diri. Betul. Tapi pada kenyataannya banyak juga ternyata anak-anak muda yang sekarang malah justru nggak pengen sibuk. Lu ngapain kalau nggak sibuk? Nah itu dia, sibuknya sibuk scrolling TikTok Pak sekarang Pak. Ya tentu saja di era media sosial seperti ini salah satu kesibukannya ya kita misalnya bekerja lewat aplikasi. Itu termasuk sibuk juga. Oke. Jadi yang namanya sibuk itu terus jalan-jalan terus. Ya intinya berbuat sesuatu yang itu bermanfaat, baik secara finansial, secara agama dalam pengertian ibadah gitu ya. Sibuk misalnya baca Quran, ya boleh, itu bagus gitu. Tapi nggak bisa kemudian baca Quran terus, nggak bekerja, ya nggak dapat duit lah. Ya. Sholat terus tidak. Jadi harus seimbang hidupnya. Juga bukan hanya cari duit terus, dunia terus tidak, tapi juga untuk akhirat. Meskipun tadi kita sudah kita sampaikan, dunia akhirat bagi seorang Muslim itu satu rangkaian, tidak kemudian ini dunia saja, akhirat saja, nggak bisa. Dalam pengertian kita harus seimbang. Ibarat koin itu, dunia akhirat itu satu keping ya. Kita harus niatkan bahwa kehidupan dunia yang kita miliki, yang kita cari itu juga dalam rangka kebahagiaan akhirat. Kira-kira begitu. Jadi kembali pertanyaan ke Emily tadi, kalau ada anak-anak muda sekarang istilahnya malas gerak, nggak ngapa-ngapain, nonton TV saja, pertanyaannya adalah, kalau kita hanya main medsos saja, sementara itu tidak dalam pengertian manfaat yang kita dapat, tapi hanya sekedar melihat gosip orang, berita temen, kira-kira begitu ya, hanya berita politik, tapi tidak ada kaitannya dengan apa istilahnya. Ya, kalau sekedar informasi boleh, tapi kalau itu saja terus kita nonton terus gak jelas gitu ya. Orang ngobrol gak jelas, gak ada manfaatnya, ya itu termasuk kurang menurut saya, nilainya kurang. Jadi kira-kira begitu yang dimaksud sibuk di zaman sekarang. Tentu saja tidak harus kemana-mana jalan-jalan terus, gerak-gerak terus, enggak ya. Bisa juga sibuk lewat media sosial, tapi yang bermanfaat itu masuk kategori sibuk gitu. Artinya jangan sampai kita kehilangan aktivitas, karena dengan aktivitas itulah secara fisik tentu saja, kalau itu maknanya gerak secara fisik itu sehat.
Yang kedua, tentu saja itu nanti akan mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita, baik untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Pokoknya yang bermanfaat, itu intinya. Perbuatan baik yang manfaat, bukan jelek terus jelek dilarang kemudian manfaat buat kita, bukan ya. Manfaat tapi sekaligus tidak dilarang oleh agama kita. Jadi nggak ada pilihan lain itu. Jadi kalau ada anak muda kok pengennya malas-malesan, tidur saja, main medsos saja, emang kebutuhan hidup kita selesai dengan begitu? Kalau kita masih menjadi tanggungan orang tua, ya berarti kita bantulah orang tua kita. Itulah sibuk maknanya bagi mereka yang masih ditanggung nafkahnya orang tua. Ya kalau di rumah ya nyapu, kira-kira begitu. Ya nyuci baju, ya semua. Itu kan aktivitas hidup. Aktivitas domestik termasuk. Kita jangan sampai kemudian ngapa-ngapain. Nggak enak loh nggak ngapa-ngapain. Coba kita punya nenek ya. Punya nenek. Misalnya di rumah kita. Dilarang ngapa-ngapain. Nyapu nggak boleh. Bersihin rumput nggak boleh. Pokoknya duduk makan. Misalnya tidur. Bosen loh kayak gitu. Kalau berhari-hari. Nah orang tua kita saja bosen. Ya, apalagi kita yang muda. Masa buka WA, YouTuber, tidur, belajar males, wah lu repot. Hidup kita mau seperti apa kalau gitu terus? Nah ini bukan nyindir ya, tapi tapi ya sedikit nyerempet gitu. Kalau kesindir ya mohon maaf. Memang ya pengajian atau apapun namanya, kita kan lagi secara tidak langsung juga taklim kan, melalui acara Beranda Islam ini ya bagaimanapun ini menyinggung. Tapi saya tidak bermaksud nyinggung 1-2 orang. Itu semua yang kita, termasuk saya sendiri, ya, termasuk Emily barangkali. Ya, betul. Ya itulah perbaikan buat kita semua kan. Ya itu saya pikir manfaat acara kita seperti ini dalam rangka refleksi bareng-bareng, ngudari awake dewek bahasa orang Banyumas itu. Ya supaya kemudian dijadikan perbaikan untuk kedepannya. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan ya Mbak Emily. Kembali ke tadi bahwa agama kita ini sangat mengapresiasi kerja, karya, amal, manfaat, kontribusi macam-macam gitu ya yang dilakukan oleh setiap muslim, setiap orang. Ini bisa kita tangkap dari anjuran Rasulullah sendiri yang menyuruh umatnya untuk beramal meskipun pada saat-saat terakhir kehidupan seseorang, atau sebelum berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Kira-kira begitu. Ucapannya begini kira-kira. Ini sebuah hadis ya. Saya baca terjemahannya saja. Jika hari kiamat datang dan di tangan salah seorang di antara kalian ada sebutir biji atau bibit pohon yang masih dapat ditanam, maka hendaknya ia menanamnya. Itu sabda Nabi itu. Nanam pohon, kelihatan sepele kan? Iya. Menanam pohon di perumahan kita misalnya, yang itu kemudian nanti bisa dinikmati oleh orang untuk ngiup bahasa Banyumas ya, untuk bernaung, nanti berbuah gitu ya. Meskipun kita tidak langsung nikmati, tapi yang menikmati orang sekian tahun setelah itu juga termasuk amal yang harus kita biasakan menjadi daftar kesibukan kita. Jadi sibuk di sini maknanya jangan kemudian nggak ada waktu untuk mikir sosial, nggak ada waktu mikir untuk orang lain, untuk diri sendiri terus. Bukan. Sibuk ini maknanya luas, sesuatu yang bermanfaat, termasuk yang tidak dibayar sekalipun atau yang sifatnya sosial, itu termasuk kesibukan. Jadi kita disuruh mencari kesibukan. Intinya begitu ya. Kemudian kembali ke keharusan kita untuk beramal, bekerja, berbuat dan seterusnya. Itu membuat Nabi kita SAW itu pernah menolak keinginan beberapa sahabatnya yang bermaksud menggunakan waktu sehari-harinya itu hanya duduk beribadah di masjid saja. Jadi zaman Nabi itu sudah ada sahabat yang pinginnya puasa terus, sholat terus, duduk di masjid, zikir gitu. Sudah ada keinginan begitu. Tanpa melakukan aktivitas yang lain? Iya. Jadi intinya dipingin ibadah terus. Sementara kehidupan mereka
makannya, minumnya, sandang pangannya ya atau apapun yang lainnya itu ditanggung oleh orang lain. Itu Nabi menolak, mengecam lah kira-kira begitu. Itu kurang baik, tidak bagus ya. Kecuali kalau orang yang sakit memang itu soal lain ya. Bahkan Nabi SAW itu memuji mereka yang hidup dari hasil usaha dan keringatnya sendiri. Itu Nabi sangat mengapresiasi orang yang tidak mau menjadi tanggungan orang lain, maksudnya dia bekerja keras meskipun pekerjaannya itu mungkin dianggap tidak bergengsi. Oke. Sekedar mohon maaf, misalnya saudara kita yang jadi tukang parkir, Iya. jadi pakoga, menyeberangkan jalan, tapi kemudian dia dapat apa istilahnya, kalau dulu cepet ya pakoga itu, sekarang ya 1.000-2.000 dari pengguna jalan, tapi dia tidak terlalu tergantung. Dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Dia tulus terus nyebrangin kendaraan yang di pertigaan yang tidak ada lampu merahnya. Itu bermanfaat, Pak. Sangat terbantu. Bayangkan ya, saya sering memanfaatkan itu, Pak. Meskipun kadang-kadang ini kok nggak ada receh ya, saya nggak ngasih. Tapi kalau pas ada receh tak kasih gitu. Kelihatannya kan sepele itu. Betul. Mungkin kita mikir ini orang kayak nggak ada kerjaannya lain aja. Loh, nyatanya memang dia mungkin dia tambahan barangkali kan. Dia modalnya peluit. Dia misalnya mau menyeberangkan, itu kan bermanfaat. Itu termasuk kesibukan juga. Ya. Bahkan Nabi pernah bersabda, tangan pekerja itu adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu diceritakan, ada seorang sahabat Nabi itu tangannya melepuh gara-gara dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Zaman sekarang mungkin cari kayu bakar gitu ya, pakai kampak gitu. Nah kemudian oleh Nabi ini tangan itu dicium. Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Gitu. Wow. Bayangkan kan? Bukan sholat, Mbak. Ya tentu kita jangan meninggalkan sholat. Tapi bekerja keras sampai tangannya melepuh. Di mana pekerjaannya itu untuk menghidupi keluarganya. Itu sangat mulia dalam agama kita. Bekerja itu luar biasa posisinya. Jadi kalau kita mungkin sempat mendengar kerja gitu, itu sebenarnya tidak salah ya, tapi bekerja tentu saja jangan lepas dari tujuan, jangan lepas dari cita-cita besar. Nah, jadi jangan cuma kerja asal kerja ya, kerja tapi yang terarah ya, sistematis gitu ya, ada rencana yang jelas gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kita sangat dianjurkan untuk bekerja, berkarya sesuai dengan bidang kehidupan keahlian kita. Nah, dalam sejarah sendiri ya, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah teladan, panutan yang bisa jadikan contoh bagi umatnya. Jadi Nabi itu dalam sejarah hidupnya itu memberikan keteladanan sebagai seorang yang pekerja keras. Nabi itu pernah berdagang waktu itu ya, sebelum jadi Rasul ya. Kemudian selama jadi Nabi beliau juga memimpin sebuah negara ya, bahkan perang dan sebagainya di zaman itu dengan perencanaan yang matang. Nabi itu ahli strategi itu. Nabi itu mendiskusikan bagaimana cara itu mendakwahkan Islam, kemudian melawan serangan dari orang lain. Itu kan bentuk lain dari sebuah kesibukan dan pekerjaan. Beliau Nabi itu mempersiapkan, merencanakan hal-hal yang diperlukan sebelum melakukan sesuatu tindakan dengan berpegang pada hukum sebab akibat. Okay. Ya kan? Yeah. Kita boleh kita rencanakan nih, kalau nanti kita begini, nanti akan begini, maka kita harus begitu. Jadi dianalisis itu. Jadi kita tetap mengikuti hukum Allah yang namanya sunnatullah, itu hukum sebab akibat. Kalau pengen sukses, bekerja keras. Kalau pengen sembuh, berobat. Gitu kira-kira. Kalau pengen tidak sakit, makan. Itu namanya sebab akibat. Jangan ditinggalkan itu. Jangan kemudian,
udahlah saya nggak usah mau bekerja, nanti kan kalau Allah kasih rezeki Allah akan kasih dari langit. Nggak boleh begitu. Itu namanya kita mengabaikan hukum Allah juga, gitu ya. Jangan kemudian kita ngalir apa adanya tapi tidak berupaya. Itu nggak betul, itu hidup begitu tuh. Udahlah nggak usah macam-macam, udahlah begini saja. Kita boleh menganalisis kenapa kok penghasilan kita, misalnya yang dagang nih, penghasilan kita sebulan ini kok turun. Nah, kita boleh menganalisis, oh karena mungkin kita kurang pemasaran, maka kedepannya kita coba tingkatkan itu pemasaran kita. Kenapa produk kita kok kurang laris? Nah, kita boleh begitu menganalisis dengan ilmu yang saya pikir sekarang semua bidang ilmu ada spesialisasinya, termasuk bisnis dan sebagainya. Itu kita pelajari. Ya, tapi tentu dengan penuh semangat ya. Kalau nanti soal hasil itu soal lain. Yang penting kita berusaha dengan hukum sebab akibat tadi. Nabi itu melakukan itu, Mbak. Jadi jangan mentang-mentang Nabi itu hanya doa saja. Ya Allah turunkan apa istilahnya pertolonganmu, selesai. Enggak, Nabi itu tetap beliau berperang, bahkan Nabi itu pernah perang giginya itu tanggal kalau tidak salah ya, karena senjata kalau nggak salah itu. Nabi juga pernah begitu. Jangan dikira kalau Nabi itu kemudian nggak pernah kalah. Nabi itu pernah kalah perangnya itu. Berarti kan dia mengikuti hukum alam juga ya, sebab akibat. Dianalisis kenapa kita kalah ya, mungkin strateginya salah dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi setelah kita berupaya keras, bekerja sekuat tenaga dengan mencurahkan segala ilmu kita, upaya kita, baru kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Begitu. Jadi dalam mencapai cita-cita kita ini jangan kemudian gampang menyerah. Udahlah nanti kalau memang itu rezeki kan udah nggak usah dipikir, nanti kan kembali misalnya begitu. Nggak boleh begitu. Boleh begitu setelah kita berupaya, kita pasrahkan kepada Allah. Maka sering kan kalau kata-kata motivasi, yang penting itu kita diminta berproses, bekerja, berupaya. Soal hasil serahkan kepada Allah. Ya itu betul setelah kita berupaya. Wong belum berupaya, belum sibuk, belum bekerja secara keras kok sudah dipasrahkan kepada Allah. Ya nggak bisa. Kita harus bekerja dulu, berupaya dulu, baru diserahkan kepada Allah. Demikian Mbak Emily, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, lanjutan pembahasan kita yaitu Muslim yang sibuk ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda Mitra Lovers yang ingin bergabung, silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621621. Kita masih ada satu sesi lagi, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, keep stay tune on Mitra FM Purwokerto. Commercial break. Bahkan ada hadis yang menyatakan jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis perumpamaan orang yang berzikir. Jadi solawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cinta. Baik, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami, dan Pak Fuad mungkin silakan bisa sampaikan closing statement-nya. Baik, Mitra Lovers sekalian, memilih. Jadi sekali lagi bahwa tema kita ini sesungguhnya ingin memperkuat kembali pemahaman kita. Pada dasarnya agama Islam ini sangat menganjurkan kita untuk selalu menjadi muslim yang sibuk, bekerja, banyak inovasi, banyak karya, manfaat yang senantiasa kita tebarkan di muka bumi ini. Jadi bertawakal kepada Allah sebagai salah satu ajaran Islam itu tidak berarti meninggalkan kerja, ikhtiar,
dan mengabaikan hukum sebab akibat. Jadi tawakal yang benar itu adalah lanjutan setelah kita lakukan persiapan, perencanaan, usaha dan sebagainya. Nah, sikap tawakal seperti ini sebenarnya mengingatkan kita sebagai seorang muslim kepada Allah ya, dan menumbuhkan etos kekuatan spiritual dalam diri kita. Jadi beragama ini adalah sebuah etos yang luar biasa, bahwa motivasi kita bekerja itu betul-betul spiritual, bukan semata-mata duit, tapi selalu setelah dapat duit mau buat apa? Ujung-ujungnya kan bahagia, masuk surga, sukses, dunia, akhirat dan seterusnya. Jadi pada dasarnya dengan etos begini, dengan spirit seperti ini, kita tidak mungkin menjadi muslim, menjadi orang yang ya gampang putus asa gitu ya, atau istilahnya fatalis. Fatalis itu artinya pasrah bongkokan terhadap Allah. Pokoknya terserah Allah sajalah, saya nggak usah belajar. Allah pinter ya pinter, kalau kaya ya kaya, kira-kira begitu. Artinya kalau kita jatuh ke sikap fatalis ya, sikap yang menerima tapi dalam pengertian tidak berbuat ya, itu sikap mental yang lahir dari pengabaian atas hukum sebab akibat atau kausalitasnya, atau kemudian jatuhnya enggan berusaha, enggan bekerja, banyak waktu kosong ya, tapi berangan-angan Allah akan merubah hidupnya. Ya nggak mungkin ya. Nah, sikap seperti ini ditolak oleh Islam ya. Jadi Allah tidak akan menolong mereka yang mereka sendiri tidak mau menolong dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sudah pernah kita bahas ini sesungguhnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah atau mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikian Mbak Emily. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadilah muslim yang selalu sibuk ya, bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Mitra Lovers Beranda Islam untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sore hingga jam 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto. Terima kasih sekali untuk Anda Mitra Lovers yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang, dan jangan lupa tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.